Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sebelum Ibu masuk materi, mari kita berdoa bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kemudahan agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dalam daring. Setelah berdoa, jangan lupa ya isi list daftar hadir yang ada di Google Classroom. Ibu akan mendampingi anak-anak untuk belajar PKN. Bab pertama, mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Materi pembahasan untuk PKN, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Ada yang tahu nggak apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau menuruti perintahnya atau apa yang dikehendakinya. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pada saat kalian di rumah sedang asik bermain game, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk berhenti dan menyuruh kalian untuk belajar. Tentu saja sebagai anak kalian harus menuruti perintah orang tua. Contoh kecil di lingkungan sekolah. Apabila kalian ingin masuk ke lingkungan sekolah, Bapak Ibu guru menyuruh kalian untuk memakai masker. Apabila tidak memakai masker, maka kalian dilarang untuk masuk ke lingkungan sekolah. Dari dua contoh tersebut dapat kita lihat bahwa mereka orang yang lebih tua lebih memiliki kekuasaan dan kita yang lebih muda tidaknya menuruti perintah mereka. Macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama itu menurut John Locke terbagi atas 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua, menurut Montesquieu, terbagi atas 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Ketiga kekuasaan menurut Montesquieu ini disebut dengan trias politika. Ya, sempat diterapkan di Indonesia, tetapi mengalami pergeseran ya. Kita masuk materi pembahasan yang kedua mengenai konsep pembagian kekuasaan negara Indonesia. Kusnadi dan Ibrahim menjelaskan ada 2 kekuasaan. Yang pertama pemisahan atau disebut separation of power dan pembagian kekuasaan yang disebut division of power. Negara yang menerapkan separation of power contohnya seperti Amerika, sedangkan division of power diterapkan di Indonesia. Bagian kekuasaan di Indonesia mengalami pergeseran dari trias politika menjadi 2, yaitu secara horizontal dan vertikal. Kekuasaan horizontal terbagi atas 6 ya. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah undang-undang. Ya, lembaga yang berwenang adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan melakukan pemerintah. Yang memiliki kekuasaan eksekutif yaitu presiden. Kekuasaan yang ketiga yaitu legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Lembaga yang berwenang adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan yang keempat yaitu yudikatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan kehakiman, yaitu menyelenggarakan peradilan bagi pelanggaran undang-undang. Lembaga yang berwenang yaitu MA, Mahkamah Agung. Yang kelima ada kekuasaan eksaminatif,
yaitu kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Ya, badan yang berwenang melakukan kekuasaan eksaminatif ini yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaan yang terakhir ada moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter, serta memelihara dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sedangkan kekuasaan secara vertikal yang diterapkan di Indonesia adalah kekuasaan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu. Misalnya, negara Indonesia ini kan terbagi atas beberapa provinsi. Provinsi ini dibagi lagi atas beberapa kabupaten atau kota. Nah, di kota-kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Jadi itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pembagian kekuasaan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di buku paket ya yang telah Ibu bagikan. Untuk tugasnya silakan kalian buka di Google Classroom ya. Jangan lupa untuk pola hidup bersih, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan stay at home. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.